Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang sakit, semoga segera sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan kita semua berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Selamat ya untuk anak-anakku sekalian yang sudah bisa bergabung di Mandua Bantul. Semoga bersama Mandua Bantul kalian bisa meraih sukses. Ya, oke, pada kesempatan kali ini saya yang dapat mendapatkan amanah untuk memberi materi ini terkait dengan kurikulum di Mandua Bantul. Saya akan mulai dari strategi pembelajaran di Mandua Bantul. Jadi sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 2851 tahun 2020 tentang madrasah penyelenggara keterampilan. Alhamdulillah Mandua Bantul mendapatkan SK untuk menyelenggarakan madrasah plus keterampilan, sehingga nanti pembelajaran keterampilan itu dilaksanakan dengan sistem blok. Sistem blok ini maksudnya bahwa pelajaran nanti jam pelajaran keterampilan itu akan dikelompokkan atau dijadikan satu dalam satu minggu. Nah, sedangkan pelajaran yang lainnya akan berlaku pada minggu berikutnya. Kemudian, madrasah juga menyelenggarakan krida madrasah. Krida madrasah nanti pada minggu pertama akan ada namanya krida sehat, kemudian krida bersih, market day, literasi, dan krida show. Kemudian untuk kegiatan pagi hari, kalian akan sama-sama membaca Asmaul Husna, kemudian tadarus Al-Quran, dan sholat berjamaah. Sholat berjamaah pada kondisi normal, kalian akan dilaksanakan untuk sholat duha dan sholat duhur bersama. Kemudian program yang lainnya, yaitu ada program tahfidz. Ya, jadi bagi anak-anak yang punya kemampuan dalam menghafal Al-Quran akan kita fasilitasi, dan ini memang sesuai dengan mandatory dari Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi madrasah wajib menyelenggarakan program tahfidz. Kemudian ada program matrikulasi bahasa Arab dan bahasa baca tulis Al-Quran. Ini terutama untuk anak-anakku sekalian yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian karena kita sebagai madrasah keterampilan, maka ada program kerja lapangan atau PKL yang nanti dilaksanakan pada kelas 2 dan uji kompetensi. Sedangkan pada kelas 1 nanti akan kita rencanakan, nanti pada kondisi normal kita akan melaksanakan kunjungan industri. Ya. Kemudian kalau kita melihat struktur kurikulum di Mandua Bantul, jadi kalau kita berbeda dengan sekolah menengah atas ataupun SMK, jadi kita mempunyai muatan kurikulum kita terdiri dari 57 jam, ya, di mana 6 jam, ada tambahan 6 jam karena sebagai mata pelajaran keterampilan yang nanti pelaksanaannya itu akan dibarengkan bersama dengan PKWU. Sedangkan yang lainnya hampir sama dengan sekolah menengah atas. Nah, kemudian untuk peminatan, untuk tahun ini bagi jurusan MIPA ini akan mendapatkan lintas minat ekonomi dan sastra Inggris. Kemudian untuk kelas IPS itu akan mendapatkan lintas minat peminatan itu biologi dan sastra Inggris. Kemudian KKM berdasarkan keputusan Dewan Guru Mandua Bantul, maka KKM pada tahun 2021-2022 untuk kelas 10 nilai KKM-nya 76, untuk kelas 11 nilai KKM-nya 78, dan untuk kelas 12 nilai KKM-nya 80. Kemudian penilaian hasil belajar yang kita gunakan yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan ini terdiri dari penilaian proses. Jadi karena pada saat kondisi normal maupun kondisi darurat seperti ini, nanti pembelajaran kalau memang masih
dalam kondisi darurat, maka kita menggunakan pembelajaran online. Nah, di mana dalam penilaian nanti keaktifan anak-anak sekalian dalam pembelajaran ya secara online itu akan dinilai sebagai nilai proses, kemudian nilai harian atau kalian seringnya menyebut dengan ulangan harian. Ini bisa secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian penilaian yang lain itu berupa tugas-tugas. Nah, ini anak-anak sekalian, Ibu tegaskan sekali lagi, untuk tugas silahkan kalian kerjakan secepatnya. Jangan pernah menunda tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Karena kalau kalian nanti menunda, semakin lama semakin banyak, sehingga tugas itu kadang-kadang tidak kalian selesaikan pada waktunya ya, sehingga ketika akhir semester harus tagihan banyak sekali. Nah, sehingga untuk strateginya silahkan begitu dapat tugas kalian kerjakan, kemudian kalian kirim baik menggunakan Xmart maupun dengan fasilitas yang lain. Kemudian untuk penilaian pengetahuan ada penilaian akhir semester atau penilaian tahunan. Oke, sehingga perlu kalian ketahui untuk nilai akhir pengetahuan itu nilai proses, kemudian nilai harian, nilai tugas itu mendapatkan proporsi 70%, sedangkan penilaian akhir semester atau akhir tahun itu mendapatkan proporsi 30%. Kemudian penilaian yang selain penilaian pengetahuan ada namanya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu nanti bisa diambilkan dari unjuk kerja atau praktek ya. Kemudian portofolio, proyek, produk ataupun teknik yang lainnya. Oke, dan yang tidak kalah pentingnya bagi kalian terkait dengan kenaikan kelas. Jadi setelah kalian nanti mendapatkan dan melakukan proses pembelajaran, tentunya setelah setahun nanti akan ada kenaikan kelas, di mana kenaikan kelas ini ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Setiap anak itu bisa naik kelas apabila yang pertama, setiap anak telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Deskripsi nilai sikap sekurang-kurangnya nilai baik dengan indikator bisa membaca Al-Quran dan bersikap santun. Nah, ini saya tegaskan sekali lagi, mohon anak-anak dalam berbicara maupun bertingkah laku, mohon sesuai dengan akidah Islam ya. Jadi kalian lagi sebagai siswa madrasah, monggo dalam berbicara maupun dalam berkata-kata itu lebih bagus ya, dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Oke, kemudian deskripsi nilai kegiatan ekstrakurikuler untuk pendidikan kepramukaan minimal baik. Jadi pada kelas 1 nanti, walaupun dalam pembelajaran daring, kalian tetap melaksanakan ekstrakurikuler keterampilan, di mana syaratnya ketika naik kelas, kalian minimal mendapatkan deskripsi nilai baik. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM. Apabila ada pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan pada semester ganjil dan atau semester genap, maka nilai akhirnya diambil dari rata semester ganjil dan semester genap pada pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Jadi contohnya pada semester 1 kalian mendapatkan nilai 74 ya, di bawah KKM, sedangkan KKM-nya kalian 76. Nah, pada semester 2 kalian mendapatkan nilai 78, maka nilai akhirnya itu di rata-rata dari semester 1 74 ditambah dengan 78 dibagi 2, sehingga nilai rata-ratanya 76 masih KKM, sehingga kalian bisa kalau itu tidak lebih dari 2, kalian bisa naik kelas. Kemudian untuk nilai mata pelajaran agama ya, Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, kemudian PPKN, ini wajib memenuhi KKM. Jadi salah satu dari mata pelajaran yang kalian tidak KKM, maka kalian tidak bisa naik kelas. Kemudian untuk mata pelajaran peminatan, itu yang boleh tidak KKM itu hanya 1 mata pelajaran saja. Contohnya untuk mata peminatan MIPA hanya 1 saja, kimia saja, atau biologi saja, atau fisika saja, atau matematika saja. Bagi yang peminatan IPS bisa ekonomi saja, geografi saja, atau sejarah
peminatan saja atau sosiologi. Jadi hanya satu saja yang diperkenankan. Kemudian terkait dengan ketidakhadiran, maksimal ketidakhadiran tanpa keterangan itu maksimal 8 hari dalam 1 tahun. Kemudian lulus program tahfidz dengan target hafalan kelas 10 pada semester 1 itu surat Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syams, Al-Balad, Al-Fajr, Al-A'la, dan Al-Buruj. Sedangkan pada semester 2 surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 164. Oke, itu tadi beberapa syarat kenaikan kelas. Saya informasi ini cukup. Terima kasih, selamat untuk kalian semua, sukses untuk MAN 2 Bantul. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.